Baik, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Kali ini saya ada di Kota Demak. Mungkin orang biasa menyebut sebagai Kota Wali karena Islam muncul dari pergerakan Islam yang pertama kali ada di Demak. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema 45 atau tahun 45 sekitar, jadi bisa sebelum atau sesudah. Kali ini saya berjumpa dengan Mas Nugroho. Coba, apa kabar Mas? Baik Mas. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang buku yang sudah siap di sini kita bahas, kita bedah. Namun sebelumnya bisa kenalan dulu siapa Mas Nugroho, lalu kenapa tinggal di Demak dan sebagainya. Ya, terima kasih Mas Har. Saya Nugroho, biasa dipanggil Nugi gitu ya. Saya sebenarnya asli Sukoharjo gitu, cuman karena istri orang Demak akhirnya jadi warga Demak sekarang Mas. Jadi mungkin baru 5 tahun sih udah resmi pindah KTP gitu kan. Ya. Kita sekarang ada di Taman Kota Mahesa Jenar gitu ya, satu tokoh yang muncul di novel Nogososo Sabu Inten tahun 60-an gitu ya. Jadi sebenarnya ikon Demak memang tagline-nya Kota Wali. Jadi memang banyak orang ke Demak, salah satunya memang untuk melakukan ziarah Wali Songo gitu ya, ke Sunan Kalijogo. Baik, kita akan mulai dengan membahas buku. Di sini sudah ada banyak sekali buku-buku. Antara lain ini kita bisa mulai dari buku yang tipis ya. Ini buku konsumsi untuk anak-anak pelajar biasanya. Ini cerita yang terinspirasi dari kisah nyata. Lalu ada cerita, banyak kan non fiksi ya, cerita tentang revolusi sebelum atau sudah. Di sini juga akan nanti dibahas tentang novel grafis dengan kartun di dalamnya. Ini ada beberapa cerita, di antara lain ini ada Gamelan Digul, kemudian ada Slamet Riyadi, kemudian ada memoir. Ini beberapa buku yang membahas orang asing ya, bukan orang asing, orang Belanda, orang Inggris yang kemudian ikut pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada sedikit cerita tentang peristiwa 3 daerah di Pantura. Ini peristiwa setelah kemerdekaan. Baik, sekitar itu Mas Nugroho. Kira-kira kita mulai dari mana nih pembahasan bukunya? Ya, Mas Har, ketika kita berbicara tentang revolusi 45 itu belakangan saya baru sadar ya, ternyata memang spektrumnya sangat banyak gitu ya. Yang pertama saya pikir sebagai anak sekolah gitu ya, di era sebelumnya kan kita kalau berbicara tentang proklamasi 45 kita lebih banyak mendengar cerita-cerita heroik gitu ya. Cerita-cerita heroik, tapi sebenarnya ada banyak aspek sisi lain yang selama ini mungkin belum cukup tergambarkan gitu kan. Salah satu yang mungkin menarik buat saya adalah bagaimana kemudian dalam tanda kutip menghapuskan kolonialisme di tahun-tahun itu bisa jadi satu simbol gitu ya, yang menyatukan banyak orang dengan latar belakang politik, bahkan latar belakang nasionalisme yang berbeda gitu ya. Jadi kita sebenarnya ada cukup banyak orang-orang bukan pribumi Indonesia, bukan juga lahir di Indonesia yang pada akhirnya memutuskan untuk berdiri di sisi revolusi Indonesia gitu. Jadi banyak peritilan itulah kalau bahasa Jawa gitu. Banyak banyak fragmen, banyak peritilan yang sebenarnya semua bermuara ke kemerdekaan kita, revolusi di tahun 1945 gitu, yang sebenarnya mempengaruhi banyak orang gitu ya, termasuk beberapa orang yang sebenarnya bisa jadi sebelumnya sama sekali tidak punya ikatan ideologis dan emosional dengan Indonesia gitu. Baik, saya kira bisa, ini peristiwa ini kan saya tertarik dengan Gamelan Digul ini. Jadi ini teman-teman mungkin tahu ya, ex-tapol ya, ada tapol, tahanan politik ya Digul itu ya. Jadi tapi ini tahanan politik semasa kolonial. Nah, kita ingin lihat kiprah para tahanan ini ternyata punya kontribusi yang besar pada kemerdekaan. Ini bisa diceritakan. Mungkin sambil kalian yang berikutnya. Ya,
gamelan Digul itu sebenarnya gamelan yang dibikin di Digul gitu ya. Jadi salah satu pelaku utamanya adalah Ponco Pangrawit, seorang abdi dalam Keraton Kasunanan gitu, Mas Har, yang sangat tertarik dengan nasionalisme, sangat radikal, sehingga memang pada tahun 1920-an diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Digul gitu. Nah, di sana dia membuat gamelan, tapi menariknya juga dia membuat gamelan itu dari barang-barang seadanya gitu ya. Dari perunggu atau bukan dari dari bekas perabot dapur maupun bekas kayu untuk membangun barak dan lain sebagainya. Nah, menjelang kejatuhan Jepang, kemudian waktu itu pemerintah kolonial Belanda memindahkan para tapol Digul ini ke Australia gitu. Gamelannya juga ikut dibawa gitu. Nah, karena memang orang-orang yang diasingkan ke Digul itu kan sebenarnya adalah nasionalisme daihat gitu ya, Mas Har. Nasionalisme garis keras yang rata-rata memang orang kiri. Jadi ketika mereka kemudian dibawa ke Australia, mereka juga melakukan agitasi gitu kan. Nah, salah satu simbolnya adalah memang gamelan Digul yang waktu itu dimainkan secara rutin di satu hotel. Dan itu jadi pintu masuk untuk mengkampanyekan tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi itu yang kemudian membuat masyarakat Australia secara keseluruhan gitu ya, secara emosional kemudian lebih mendukung Indonesia dalam konteks proklamasi kita dibanding Belanda gitu. Nah, yang terjadi kemudian juga menarik karena saat itu kan memang rute perjalanan kapal ya, khususnya untuk mobilisasi tentara. Jadi memang di pelabuhan di Australia, buruh-buruh Australia sempat mogok gitu ya untuk menunda keberangkatan tentara-tentara Belanda yang kita sama-sama tahu. Kita mengenalnya, mungkin lebih mengenal dengan tentara Nika untuk ke Indonesia gitu. Jadi ini dia juga jadi satu simbol kalau kita berbicara tentang hubungan Australia Indonesia gitu. Yang sebenarnya kan pasang surut gitu. Meskipun sebenarnya kita memulainya dengan sangat manis gitu ya. Di buku lain sebenarnya memang cerita yang muncul tentang bagaimana kemudian kampanye Australia kampanye orang-orang Australia untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia ini juga muncul secara lebih rinci di memoarnya Herbert itu Mas. Salah satu sukarelawan pertama gitu ya dari Australia yang tercatat di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini sampai sekarang gamelan ini masih ada kalau disimpan di Monash University gitu. Jadi kita bisa bayangin ini udah sejak tahun 1920-an dibuat dari barang seadanya, tapi presisinya juga mutunya sangat bagus. Ya, ya, jadi karena memang yang membuat memang seorang empu gitu ya. Yang belakangan sebenarnya diangkat sebagai di era orde lama sebenarnya juga dapat SK sebagai pahlawan sebelum kemerdekaan itu apa istilahnya saya agak lupa gitu ya. Kan ada nasional revolusi. Iya. Jadi itu cerita, menurut saya sih cerita yang sangat menarik gitu ya, karena bagaimana kemudian sebuah perangkat musik bisa memainkan satu peran yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Ya, karena Ponco Pangrawit sendiri juga orang Solo, ini juga satu tokoh Solo gitu ya. Tokohnya satu daerah lah. Slamet Riyadi itu di mana-mana jadi jalan gitu. Termasuk saya kalau di Sukoharjo, satu ruas utama jalan di Sukoharjo itu juga namanya Jalan Slamet Riyadi, jalan utama gitu. Tapi saya merasa selama sekolah juga tidak pernah dikasih tahu gitu ya, sebenarnya Slamet Riyadi itu siapa gitu. Jadi kalau kita berbicara revolusi 45, ini salah satu tokoh yang sangat terkenal gitu ya di era itu gitu ya. Jadi yang kemudian dia terlibat aktif gitu ya di TKR yang kemudian kita kenal sebagai TNI gitu ya. Nah, salah satu aksi heroik Slamet Riyadi itu dia orang pertama yang masuk ke Gedung Kempete gitu Mas, yang Jepang gitu, waktu pengembalian Gedung Kempete di Solo gitu. Di buku yang lain kalau Mas Har pernah baca, bagian itu juga sempat diceritakan oleh Benny Murdani gitu ya di memoarnya, betapa dia juga sangat merasa terkagum-kagum gitu ya ketika melihat Slamet Riyadi masuk sebagai orang yang pertama gitu.
Nah, sayangnya memang Slamet Riyadi ini meninggal muda gitu ya. Meninggal di Ambon, terkena sniper tentara RMS gitu. Nah, dari operasi militer di Ambon, Slamet Riyadi juga kita kenal sebagai salah satu pencetus ide pembentukan tentara khusus gitu ya, yang sekarang kita kenal dengan Kopassus gitu. Jadi emang ceritanya sih sebenarnya ya agak unik. Pokoknya unit dia waktu itu mendapatkan perlawanan yang sangat hebat gitu ya dari sekelompok tentara RMS dalam jumlah yang lebih kecil, tapi mereka sangat militan gitu kan. Dan kebetulan mereka pakai baret merah gitu, Mas Ar. Makanya kemudian ketika ide ini disampaikan ke jajaran petinggi TNI terus di follow up gitu kan. Sampai sekarang kita mengenal Kopassus sebagai salah satu pasukan elit kita gitu. Nah, Nah ini dua ini kayaknya menarik Mas. Ini ada dua tokoh orang asing ya, maksudnya dalam perspektif kebangsaan yang berbeda, tapi punya kontribusi pada kemerdekaan. ya, saya mulai dengan buku ini ya, Revolusi di Nusa Damai gitu. Jadi Ketut Tantri ini sebenarnya adalah seorang Inggris gitu ya, orang Amerika keturunan Inggris gitu, yang Wartawan kalau salah ya. yang sempat dia sebenarnya artis bohemian gitu, yang sempat tinggal lama di Bali gitu. Jadi kemudian setelah diangkat jadi anak raja Bali, dia dapat nama Ketut Tantri gitu. Nah, ketika Jepang masuk sebagai orang berkulit putih, dia ya jadi tawanan gitu. Tapi yang menarik kemudian ketika kolonialisme Belanda pengen menguasai kembali Indonesia, Ketut Tantri udah tahu dia akan ada di pihak mana gitu. Jadi memang kemudian dia mendukung Indonesia merdeka gitu. Terlibat di pertempuran Surabaya juga gitu, Mas. Dengan Bung Tomo itu ya? Dengan Bung Tomo. Kita mungkin hanya mengenal Bung Tomo gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari buku ini saya tahu salah satu hal yang kemudian membuat bahwa pertempuran Surabaya itu lebih mendunia ya karena Ketut Tantri gitu. Dia punya koneksi. Karena dia punya Informasi ya? ada satu radio pemberontak itu ya, yang waktu itu juga melakukan siaran luar negeri dengan bahasa Inggris gitu. Dan penyiarnya adalah Ketut Tantri gitu. Oleh pers barat dia dijuluki Surabaya Shoe gitu ya. Jadi kepalanya pernah dihargai sekitar 20.000 gulden itu untuk Belanda gitu ya, untuk menangkap ini. Jadi dia adalah salah satu contoh bagaimana kemudian terlepas dari sekat kebangsaan ada humanisme yang menyatukan kita semua gitu. Jadi dia sangat cinta Bali, Mas Har. Jadi ketika meninggal setelah dikremasi, salah satu pesannya memang abunya disebarkan di pantai-pantai di Bali gitu. Jadi dia sebenarnya juga satu tokoh yang sangat mengagumi Soekarno, kemudian dekat dengan Amir dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya gitu. Ini satu lagi nih. Nah, Belanda nih. ini juga menarik, tanah air baru Indonesia gitu. Jadi grafisnya menarik juga gitu ya. Nah, ini cerita tentang beberapa perempuan Belanda. Beberapa. Ya, beberapa. Tapi memang kalau yang diceritakan di buku ini adalah cerita tentang 4 perempuan Belanda yang ketika sebagian besar orang Belanda meninggalkan Indonesia karena revolusi, mereka justru masuk ke jantung Republik, mengikuti para suami mereka yang orang Indonesia gitu. Beberapa sebenarnya sudah menikah di negeri Belanda, terus ketika revolusi 45 mereka memutuskan untuk ikut dan masuk ke jantung Republik gitu. Jadi dulu seperti kita tahu kan pasca perjanjian Renville kan ada pembagian wilayah ya, wilayah Indonesia sama wilayah Belanda. Jadi 4 orang ini kemudian masuk ke, waktu itu kebetulan kan area Jawa Tengah sama Jawa Timur masih jadi kekuasaan Republik gitu. Nah, yang kemudian karena kondisinya seperti itu, kemudian para perempuan ini ya udah dia tetap mengikut suami mereka dan juga pada akhirnya mendukung revolusi Indonesia gitu, dengan caranya masing-masing gitu ya, karena memang 4-4-nya sebenarnya orang sipil gitu, Mas Har. Meskipun
Nggak mungkin kalau pemerintah nggak mungkin. Nah, memang salah satunya adalah istri seorang prajurit TNI gitu ya, yang dalam ceritanya juga disampaikan bahwa suaminya juga sempat lari gitu ya, maksudnya tidak di rumah karena memang satu orang yang dicari-cari gitu. Jadi poin pentingnya sih saya pikir bahwa ketika apapun latar belakang kita gitu ya, kita kan sekarang ini kan selalu ramai dengan dikotomi pribumi non pribumi gitu. Jadi ketika apapun itu, ketika kita udah memutuskan bahwa kita bertanah air Indonesia, ya kita orang Indonesia gitu. Buku ini sangat menarik gitu ya, sehingga memang judulnya kan, saya pikir judulnya sudah mengatakan gitu ya, apa yang ini tanah air baru Indonesia gitu. Nah, kemudian yang oh ini lanjutnya mungkin sama ini ya. Ini ya, pelukisnya. Ya, ini grafisnya dibikin oleh Peter van Dongen gitu ya, yang sebenarnya dia orang Belanda yang juga mengarang satu buku gitu ya, novel grafis sebenarnya, judulnya Rampokan gitu ya. Rampokan tuh aku juga baru tahu sih dari ini. Bukan, rampokan tuh rampokan Jawa gitu. Iya, kalau di wayang itu rampokan itu. Tapi maksud rampokannya, jadi dulu kita di Jawa itu ternyata punya tradisi berburu harimau Jawa gitu. Oh, namanya rampokan. Nah, yang kemudian saat peristiwa tertentu, entah Idul Fitri atau apa, di alun-alun kemudian diburu rame-rame lagi gitu. Jadi diburu, ditangkap untuk dibunuh rame-rame gitu. Jadi beberapa, itu mungkin juga jadi satu faktor kenapa sekarang harimau Jawa boleh dikatakan sudah punah gitu ya. Jadi ini juga satu cerita dengan latar belakang sekitar revolusi Indonesia gitu. Tapi menariknya kan sebenarnya kalau buku ini buat saya, selama ini kalau kita membaca buku-buku revolusi yang ditulis oleh penulis Indonesia kan memang lebih banyak aspek heroismenya gitu ya. Tapi buku ini lebih melihat sisi kemanusiaannya gitu ya, bahwa sebenarnya berbicara hubungan Belanda Indonesia juga hubungan yang panjang dan juga banyak peritilan gitu, atau banyak fragmen gitu. Nah, salah satunya emang ini soal bagaimana pencarian jati diri gitu ya, seorang Belanda yang lahir di Indonesia, kemudian ketika masa Jepang harus mengungsi, ketika pasca revolusi balik lagi jadi sukarelawan Belanda gitu, yang kemudian membuatnya harus berhubungan kembali dengan teman-temannya yang orang Indonesia gitu. Kira-kira kalau teman-teman pernah melihat film Uruk gitu Mas, nah, Uruk itu ya mungkin seperti itulah gambaran, bisa membayangkan isi buku ini. Iya. Nah, kemudian Itu apa ini dulu atau ini langsung? Terus mana sih? Oh, yang terjun payung tadi Mas. Oh ini. ya, oke. Ya, terus ini sebenarnya memang ini buku anak-anak itu ya. Buku anak-anak itu ya. Jadi jujur aja sebenarnya kalau covernya tipis. Waktu memutuskan beli di marketplace, karena dulu waktu SD saya merasa bahwa buku-buku semacam ini sangat banyak tuh ya di perpustakaan. Oh ya, pokoknya kalau saya ingatku sih dulu, pokoknya kalau nggak Pustaka Jaya ya Balai Pustaka gitu sih. Nah, ini juga 3 buku yang diilhami oleh kisah nyata gitu ya. Yang pertama ini cerita tentang tentara pelajar Solo gitu ya. Karena saya orang Solo Sukoharjo itu kalau orang dulu bilang kan Solo kemeringet gitu ya. Jadi ini menarik buat saya karena saya bisa melihat suasana revolusi di Solo dan sekitarnya seperti apa. Nah, ini cerita tentang operasi pasukan payung 1947 gitu. Jadi ini mungkin pasukan payung pertama TNI gitu. Jadi tahun 47 13 prajurit muda, Mas Har, belum punya pengalaman terbang terjun langsung gitu ya dari pesawat. Selama ini hanya belajar di
apa di darat, kemudian dikirim untuk melakukan penerjunan penerjunan ke Kalimantan. Pesawatnya dipiloti oleh seorang Amerika, Bob Freeberg gitu. Jadi kita kembali ke yang tadi awal saya sampaikan bahwa ya kayak ada simbol yang bisa lebih menyatukan gitu ya. Jadi ini pilotnya adalah seorang Amerika, Bob Freeberg, mendarat di pedalaman Kalimantan, di hutan, diburu tentara Belanda, dikhianati sampai kemudian ditangkap gitu. Nah, peristiwa ini kemudian diperingati sebagai hari jadi pasukan khas TNI Angkatan Udara. Gitu. Nah, saya pikir aku kurang tahu ya sekarang isi perpustakaan anak-anak SD sekarang seperti apa gitu ya. Tapi semasa mungkin sampai tahun 90 lah, 80 90-an saya pikir cerita-cerita semacam ini cukup banyak gitu ya di perpustakaan SD gitu. Cerita-cerita anak yang banyak yang juga diilhami oleh peristiwa langsung. Ini juga sama gitu ya. Kalau ini lebih spesifik, kalau ini tadi cerita soal Angkatan Udara, ini juga cerita soal Angkatan Laut gitu ya. Jadi bagaimana para pelaut remaja kita gitu ya dulu, Mas Har, melawan blokade laut Belanda dengan armada yang seadanya. Ini juga cerita beberapa orang yang kemudian juga sebenarnya jadi tokoh-tokoh utama ya. Ada yang paling terkenal mungkin kita mengenal nama Yos Sudarso gitu ya, yang meninggal ya akhirnya di Komodor yang meninggal di pertempuran Laut Aru gitu. Ini cerita dia semasa masih remaja gitu. Jadi memang kita mungkin tidak bisa berandai-andai gitu kan, apakah misalnya kita ketika seusia mereka dan ada pada zaman itu kita akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi saya pikir ini sesuatu yang sangat inspiratif gitu ya. Dan di tengah era sekarang sebenarnya saya merasa cerita-cerita nasionalisme semacam itu jadi sesuatu yang akan sangat berguna gitu ya buat anak-anak. Minum dulu. Ya, silakan minum dulu. Baik, menarik sekali, bukunya sangat banyak dan bervariasi. Tadi sudah diceritakan tentang poin penting yang saya tangkap dari diskusi ini adalah bahwa kalau bahasa Inggrisnya regardless ya, tanpa melihat kebangsaan seseorang, tapi kita tentu akan dipersatukan oleh satu semangat kebangsaan. Dalam hal ini adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tadi ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang Belanda, bahkan punya kontribusi pada kemerdekaan. Oke, selanjutnya tentang apa ini, Mas? Apa pasca revolusi ini, pasca kemerdekaan? Ini sebenarnya komik ya, Mas Har. Cerita tentang Longmark Divisi Siliwangi, meskipun sebenarnya ceritanya juga nggak ngomongin soal Longmark, tapi sebagian fragmen kecil. Kalau saya sih sebenarnya selalu tertarik sama komik gitu ya, komik sama novel grafis gitu ya, khususnya komik Indonesia ya, karena kan settingnya beda kan? Sekarang juga jarang gitu ya, tapi beberapa tahun terakhir ini kan ada beberapa komikus baru ya, salah satunya ini gitu ya. Jadi emang ini latar ceritanya di seputaran Longmark Divisi Siliwangi, yang karena ada perjanjian Renville dia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang waktu itu dianggap sebagai wilayah Belanda gitu kan. Tapal batasnya kan sebenarnya kalau Mas Har tahu Gombong gitu kan. Gombong ke sana itu ke barat wilayah Belanda, Gombong ke sini wilayah NKRI gitu ya. Jadi ini cerita seorang, perspektifnya menarik karena dia lebih dari perspektif seorang anak gitu ya, yang kemudian mengikuti pamannya ikut bergerilya dengan Divisi Siliwangi. Itu Mas Har. Ya. Nah, yang ini mungkin setelah kemerdekaan ini ya, tapi peristiwa 45 itu kan sebenarnya memang banyak fragmen ya. Kalau
sejarawan di Barat, kita kenal ada masa bersiap gitu. Mereka menyebutnya masa bersiap gitu. Itu sesuatu yang kita juga nggak pernah belajar gitu kan Apa itu di bersiap? sejarah. Setelah atau sudah bersiap? Setelah proklamasi 65, jadi ada masa bersiap. Nah, jadi masa bersiap secara sederhananya sih, bagaimana kemudian waktu itu orang-orang kulit putih banyak diburu gitu kan, oleh orang Indonesia gitu kan. Jadi kita sebenarnya enggak, perspektif bersiap itu siap orang kulit putih siap bersiap itu sebenarnya atau pemerintahan siap? bersiap itu sebenarnya istilah yang saya pikir nggak pernah dipakai oleh sejarawan Indonesia, Mas. Jadi ini lebih banyak dipakai dari perspektif Belanda ya, karena ceritanya ini muncul ketika dengan semangat revolusi, ketika ada orang kulit putih atau orang keturunan yang lain atau orang Indo sekalipun gitu ya, yang dianggap pro pemerintah Belanda, waktu itu rakyat selalu berteriak siap gitu. Nah, kemudian itu disebut sebagai masa bersiap gitu. Tapi itu masa yang mungkin salah satu bagian kelam dari sejarah kita gitu ya, karena ketika kita punya power pun kita juga melakukan hal yang sama lah, kira-kira begitu. Nah, peristiwa 3 daerah mungkin ini dalam konteks yang lebih lain gitu ya, tapi ini adalah peristiwa yang terjadi di Pantura ya? Di Pantura, khususnya eks-Karesidenan Pekalongan. Jadi ini adalah riset, ini sebenarnya adalah riset ya, risetnya Anton Lukas. Anton Lukas ini kalau kita tahu, dia sukarelawan Australia yang kedua sih kalau saya membaca memoarnya Herbert. Setelah Herbert baru Anton Lukas. Jadi dia kerja di salah satu kementerian waktu itu dan salah satu risetnya ini. Nah, apa yang menarik pasca 45 di 3 ini kan sebenarnya ada kekosongan kekuasaan ya. Kita sudah menyatakan kemerdekaan, tapi kemudian pihak Jepang tidak serta-merta kemudian menyerahkan pemerintahan ke pemerintah Republik gitu ya. Karena memang mandatnya Jepang waktu itu kan menjaga situasi sampai sekutu masuk gitu. Itu yang kemudian terjadi benturan-benturan itu, termasuk di wilayah ini gitu. Nah, kenapa kemudian ini jadi khusus? Karena memang yang terjadi kemudian revolusi rakyat gitu. Ada juga yang melihat ini sebagai sebuah anarkisme oleh golongan kiri gitu ya. Karena yang terjadi semua pangreh projo, Mas. Kalau kita ngomong pangreh projo berarti mulai dari kepala desa, kemudian camat, medono gitu ya, sampai bupati gitu ya, itu diturunkan dan diganti oleh masa rakyat gitu kan. Nah, beberapa yang karena tindakannya gitu ya, khususnya semasa zaman Jepang dianggap merugikan rakyat, kemudian didombreng. Jadi didombreng itu dia dilucuti, kadang dikasih karung goni, terus dikasih makan dedak, kemudian diarak keliling desa sambil Karena dianggap pengkhianat lah. Sebenarnya bukan pengkhianat ya. Kalau riset ini yang menarik sebenarnya ada juga ada beberapa pangreh praja yang nggak kena dombreng. Yang didombreng itu emang mereka yang merugikan rakyat gitu kan. Saya juga baru tahu gitu ya. Dulu selama belajar kan sebenarnya kita dikasih pemahaman di era Jepang Romusa itu nggak digaji gitu kan. Padahal sebenarnya ada gajinya. Nah, pangreh projo karena memang waktu itu kan entah itu jatah gaji untuk Romusa, jatah beras termasuk jatah kain itu kan selalu lewat pangreh projo gitu kan. Nah, dalam beberapa studi kasus beberapa yang memang dia ngutip atau dia tidak membagikan jatah kain itu pada akhirnya didombreng gitu. Kenapa didombreng ya, dia diarak sambil diiringi dengan suara kaleng yang ditabuh gitu kan. Nah, jadi memang risetnya dia memang menarik bukan hanya sampai ke zaman Jepang tapi di era sebelumnya gitu ya. Bagaimana kemudian
masyarakat waktu itu terbelah juga ya. Di satu sisi beberapa pangreh projo juga masih memimpikan zaman sebelumnya gitu ya, zaman era-era waktu pemerintah kolonial masih berada, tapi di sisi lain ada golongan masyarakat yang khususnya masyarakat kecil gitu ya, yang selama ini merasa sudah di bawah represi gitu ya, itu memang memimpikan Indonesia yang baru gitu kan. Nah, karena memang kemudian ini jadi pertarungan politik lokal juga gitu ya. Tapi memang ini anarkisme yang kemudian agak susah gimana ya saya harus ngomong. Penyelesaiannya agak diganti, ya siapa yang menjadi Pangreh Projo? ya pokoknya mereka punya satu komite yang kemudian menyepakati gitu kan. Beberapa ini juga melibatkan para lenggaong gitu. Lenggaong itu kayak para jagoan desa gitu ya. Ya, perebutan kekuasaan sebenarnya. Iya kan banyak faktor gitu. Tapi ini buku yang menarik. Kalau buat saya pribadi ya karena memang sisi dalam tanda kutip sisi negatif dari proklamasi 45 itu kan tidak banyak diceritakan gitu ya. Satu orang yang mungkin dengan gamblang biasa menceritakan salah satunya Pram ya di beberapa cerita pendeknya. Tapi sebagai sebuah buku sejarah ini sesuatu yang sangat menarik gitu, karena bisa memberikan kita perspektif lain gitu. Demikian Mas Har sebagian dari buku-buku. Terima kasih Mas Nuk, ini menarik sekali. Nah, kalau saya dari sisi pembaca juga, tetapi saya bukan pembaca gila pembaca gila seperti Mas Nuk yang banyak sekali referensinya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dari diskusi kita pada bulan Agustus terutama sekitar 45 adalah yang pertama kontribusi kebangsaan ya. Kontribusi itu kita tidak bicara dalam arti pri dan non pri ya, bahkan siapapun bisa berkontribusi pada kemerdekaan. Kemudian yang kedua menurut saya sejarah. Jadi saya khawatir juga bukan prihatin ya, anak-anak sekarang kurang menghargai sejarah, kurang membaca sejarah, sehingga ketika berpikir atau punya mimpi ke depan tidak berbasis landasan pada peristiwa masa lalu gitu. Saya kira dua hal itu, kemudian tentu dari situ kita bisa merancang masa depan ya, terutama ini katanya ini tahun 2045 ya, Indonesia Emas. Nah, apakah punya closing statement untuk memperingati hari 45, hari kemerdekaan 45? Pasca 45 itu kan sebenarnya kita juga banyak dalam tanda kutip juga banyak pertarungan ya, karena memang banyak pandangan politik yang kemudian perlu disatukan gitu kan. Ya di sekitar 45 sendiri kan sebenarnya juga banyak fraksi yang, jadi emang itu mungkin salah satu tantangan kita ya sebagai sebuah bangsa gitu ya. Nah, kalau para founding father kita di tahun 45 dengan segala pandangan politiknya bisa menyatukan diri gitu ya, Mas Har. Saya pikir itu sesuatu yang bisa ya memang sangat perlu gitu ya kita lakukan gitu ya. Karena memang sebenarnya kan proses nation building Indonesia itu juga proses yang sangat panjang gitu kan, Mas Har. Itu juga kadang kalau kita ngomongin sejarah orang selalu mudah mendikotomi gitu ya, oh kamu pro Belanda pengkhianat itu. Karena saya kerja ya, misalnya ada tokoh yang kerja dengan Belanda di tahun-tahun itu dianggap pengkhianat gitu. Padahal kan sebenarnya konteksnya juga agak berbeda gitu ya. Kita mengenal Indonesia itu kan, kata Indonesia itu baru kita kenal di awal abad 2020 kan. Diperkenalkan secara luas oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia juga mendapatkan kata itu dari satu profesor Belanda gitu kan. Artinya sebenarnya memang nation building Indonesia dibangun dari situ gitu kan. Nah, makanya kan kemudian kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Karena memang faktanya dulu kita banyak kerajaan yang kemudian karena setelah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda itu jadi simpul gitu kan, yang kemudian menyatukan semua eksponen itu sehingga pada akhirnya kita memutuskan bahwa kita semua ini di bekas wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda adalah bangsa Indonesia gitu. Jadi memang saya pikir memang itu akan selalu jadi tantangan, dan saya sepakat gitu ya. Jadi memang kenapa kemudian sebagai
orang dewasa saya membeli buku anak ini karena saya merasa bahwa itu sesuatu yang saya mengalami, mungkin kita sama ya, mengalami bahwa dulu waktu SD bacaan-bacaan seperti ini sangat banyak gitu. Dan ini ternyata sesuatu yang bisa menjadi pondasi nation building kita gitu. Saya pikir itu sih Mas Her. Jadi tantangannya tetap sama, tapi saya pikir saat revolusi kita juga menghadapi banyak tantangan dan kita bisa melaluinya. Dan saya pikir Indonesia juga seharusnya bisa seperti itu, melalui semua tantangan untuk menjadi bangsa yang lebih kuat gitu. Semoga gitu. Terima kasih Mas Nuk atas bincang-bincangnya. Semoga nanti kita berjumpa kembali di diskusi buku berikutnya. Sebagai penutup kita ucapkan kemerdekaan ya. Dirgahayu RI ke-79. Terima kasih.